Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Audikus Imardin Jalil yang akan menjadi MC pada kesempatan kali ini. Selamat datang di Panggung Demokrasi tahun 2020. Panggung Demokrasi ini sebagai salah satu fasilitas untuk mengenal pasangan calon dari 12 organisasi di UMN. Dan pada hari ini kita akan mengenal paslon dari Himpunan Mahasiswa Manajemen HIMA. Baik, tidak usah lama-lama saja, langsung saja silakan masing-masing paslon untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Dari paslon 1, silakan. Oke, selamat siang semua teman-teman baik tim SES dan KPU dan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Falilugraha sebagai calon ketua paslon nomor urut 1 dan ada partner saya yaitu Enrico Christian Wijaya sebagai calon wakil ketua paslon nomor urut 1. Oke, sudah paslon 2. Oke, selamat pagi, selamat siang KPU paslon 1 dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di Panggung Demokrasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Jonathan dan juga Vanessa sebagai calon ketua dan wakil ketua HIMA Generasi 11. Terima kasih untuk KPU yang sudah mempersiapkan Panggung Demokrasi ini sedemikian rupa sehingga bisa menjadi ajang buat paslon dari HIMA untuk kembali meyakinkan teman-teman semua untuk memilih dalam pemilihan organisasi pada tahun ini. Semoga teman-teman yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan gambaran seperti apakah calon pemimpin yang kalian inginkan dan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati jalannya Panggung Demokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya dari masing-masing paslon. Terima kasih, saya apresiasi. Langsung saja ya, daripada kelamaan-kelamaan ya. Saya berikan kesempatan ya untuk kepada pasangan calon nomor urut 1 ya untuk memaparkan visi dan misi Anda ya apabila nanti Anda terpilih menjadi pemimpin HIMA di gen selanjutnya. Saya akan berikan waktu 5 menit ya maksimal untuk berbicara, untuk memaparkan. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih KPU atas waktunya. Sekarang izinkan kami dari paslon nomor urut 1 untuk memaparkan visi, misi, serta program kerja yang akan kami laksanakan selama setahun ke depan. Pertama, kita punya visi yaitu menjadikan HIMA sebagai organisasi yang inklusif, bersinergi, dan berdampak. Inklusif ini sendiri berarti kita memposisikan HIMA ke dalam posisi yang sama terhadap KBM Manajemen, sehingga kita dapat memahami terhadap perspektif dan sudut pandang dari KBM Manajemen itu sendiri dalam menjalankan suatu proker maupun penyelesaian sebuah permasalahan yang ada ke depannya. Dengan begitu, kita sebagai HIMA dapat melihat semua sudut pandang serta aspirasi-aspirasi yang dimiliki dan ingin dituangkan oleh para KB manajemen itu sendiri untuk mencapai satu tujuan yang sama. Yang kedua yaitu bersinergi. Bersinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis antara HIMA dan KBM manajemen untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu berdampak adalah proses penyempurnaan dari kedua nilai yang ada sudah dijelaskan di atas, yang dimana kita ingin bahwa program kerja yang akan kita kerjakan ke depan ingin menjadi dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas serta mahasiswa dan mahasiswi manajemen itu sendiri. Dan kita mempunyai 3 misi, yaitu membangun iklim kerja yang berlandaskan profesional dengan didukung oleh asas kekeluargaan. Yang kedua, membangun lingkup kekeluargaan yang suportif bagi mahasiswa manajemen. Dan yang terakhir, memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswi manajemen UMN dan masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Enrico. Oke, terima kasih. Jadi kita dari paslon nomor urut 1 ya, kita memiliki slogan. Slogannya itu satukan manajemen. Jadi dari kita itu ingin menyatukan segala unsur yang ada di manajemen, baik dari kita para HIMA dan organisator juga, maupun juga dari mahasiswa gitu. Kedepannya kita bisa saling berbagi aspirasi, bisa saling bertukar opini, syarat maupun kritik yang ada, lebih ke arah inklusif tadi, agar kita bisa sama-sama memajukan manajemen gitu. Nah, kemudian kita juga ada proker unggulan juga dari paslon nomor 1. Kita ada 4. Yang pertama, Euforia. Ini lebih ke acara untuk mengembangkan ide bisnis yang sifatnya inovatif dan mengambil nilai dari entrepreneur. Nah, kita ada program baru yang berbarengan dengan Euforia Bazar nanti ya apabila kita terpilih. Yaitu namanya Millennials Business, dan ini lebih ke nilai praktikal dari entrepreneurship itu sendiri. Jadi kita memberikan kesempatan pada mahasiswa UMN untuk bisa selain mempresentasikan ide bisnis mereka bisa langsung praktek berjualan di Euforia Bazar itu.
dengan ide-ide bisnis yang tentunya inovatif. Kedua, kita ada OMM, orientasi mahasiswa manajemen. Ini lebih ke program sosialisasi untuk para maba ya. Mereka biar tahu sistemnya, strukturnya manajemen seperti apa. Mereka juga dikasih pembekalan tentang manajemen yang mereka perlukan, dan mereka juga tahu teman sebaya juga seperti apa. Kemudian ketiga, kita ada Kompas, Communicate Your Passion. Ini lebih ke akrab manajemen. Jadi kita lebih ingin meningkatkan bonding antar angkatan maupun sesama angkatan juga. Dengan kegiatan yang fun seperti games, interaksi kerja sama kelompok, api unggun, dan lain juga. Kita terakhir ada program kerja undang keempat, yaitu MAX, Management Exchange. Ini lebih ke program studi banding ke uni lain, di mana kita bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran dengan himpunan lain di uni lain juga. Dan kita memiliki program baru yang namanya Collaboration Management, di mana kita sama-sama dari uni yang berbeda membuat atau acara apapun. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya tadi ya, visi misi serta program kerja nanti paslon 1 ya. Terima kasih atas pemaparannya. Langsung saja ya, tidak usah berlama-lama lagi. Saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjelaskan, memaparkan visi misi serta program kerjanya. Waktunya sama, saya berikan 5 menit ya, setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih kepada KPU atas waktu yang dipersilakan. Jadi saya akan memaparkan visi dan misi atau program kerja dari paslon 2. Nah, untuk visi misi kami ingin menjadikan Hima sebagai organisasi yang dapat menampung seluruh aspirasi mahasiswa manajemen terutama dan mewujudkannya baik dalam segi akademik dan juga non-akademik dalam lingkungan manajemen. Nah, kami sendiri memiliki 3 misi. Misi kami yang pertama yaitu mewujudkan program kerja Hima secara inovatif dan aplikatif terhadap mahasiswa manajemen. Yang kedua, menjadikan lingkungan Hima yang solid dan suportif, berlandaskan atas nilai kekeluargaan. Dan yang ketiga, memastikan setiap tindakan dan keputusan memiliki value yang berdampak untuk kita semua. Sesuai dengan slogan kita sendiri, ya dari paslon 2, ini kuatkan solidaritas dan nyatakan kontribusi. Untuk program kerjanya, kami ada 5 program kerja. Yang pertama, yaitu Euphoria. Euphoria ini merupakan program kerja andalan yang bertujuan untuk mewadahi orang-orang untuk menjadi entrepreneurship. Seperti kepanjangan di Euphoria itu sendiri, yaitu Entrepreneurship for Millennials. Untuk rangkaian acara Euphoria, kami memiliki 4 rangkaian acara terutama. Ini Euphoria Talk Show, Euphoria Business Plan dan Business Case Competition, Euphoria Concert, dan juga Euphoria Bazaar. Untuk Euphoria Bazaar tersendiri, kami ingin mengubahnya menjadi seperti pop-up market yang isinya itu UMKM yang ada di Indonesia terutamanya. Nah, untuk program kerja yang kedua, yaitu staf muda. Staf muda ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa baru kepada lingkungan Hima. Dengan cara mereka pun dapat melakukan training di dalam Hima, sehingga dapat melatih mereka untuk menjadi seorang organisator yang baik dan melibatkan mereka dalam program kerja Hima yang dibentuk. Nah, untuk konsep staf muda tersendiri akan sama persis seperti yang sekarang, namun untuk kedepannya bakal diadakan proses pendaftaran terlebih dahulu untuk orang-orang yang ingin menjadi staf muda di Hima. Nah, benefitnya itu pastinya mereka akan mendapatkan SKKM untuk para maba yang menjadi staf muda dan juga pengalaman organisasi. Untuk yang ketiga yakni Hima Intern. Hima Intern itu merupakan program kerja dari Hima, sebuah program kerja baru yang pastinya dari Hima itu bertujuan memperkenalkan mahasiswa manajemen ke dalam Hima yang sebenarnya. Sehingga di dalam Hima Intern itu merupakan suatu proses persiapan mereka untuk mendaftar Hima untuk generasi selanjutnya. Nah, di sini pun mereka akan magang di dalam Hima dan pastinya mereka akan masuk ke dalam struktur organisasi Hima. Benefit yang mereka akan dapatkan itu pastinya mereka akan mendapatkan SKKM dan juga pengalaman organisasi. Nah, untuk yang keempat, kami akan mengadakan Kompas. Kompas itu bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dari seluruh mahasiswa manajemen dari berbagai angkatan.
Nah, di dalam Kompas ini pastinya akan diadakan games, kemudian penampilan bakat, dan juga api unggun, di mana akan diikuti oleh seluruh angkatan yang mengikuti Kompas pada saat itu juga. Nah, untuk yang terakhir, ini manajemen Got Talent. Manajemen Got Talent itu merupakan program baru juga dari kami, di mana manajemen Got Talent ini unggul di dalam bidang kesenian. Seperti yang kita tahu, dalam sisi akademik dan juga sisi non-akademik itu sudah sering kita temui. Namun di dalam bidang kesenian masih belum kita lihat secara detailnya. Nah, makanya kami pun membentuk manajemen Got Talent ini untuk meningkatkan talenta yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa manajemen, baik dalam sisi kesenian. Benefit yang akan didapatkannya itu pastinya mereka akan mendapatkan SKKM terutama, dan juga mereka dapat mengembangkan bakat dan talenta yang mereka miliki. Terima kasih. Berarti cukup ya. Oke, tadi pemaparannya terima kasih atas pemaparan dari paslon nomor urut 2 ya, terkait visi misi serta program kerja bila nanti Anda terpilih menjadi pemimpin HIMA di gen selanjutnya. Oke, kita langsung lanjut aja, nggak usah lama-lama lagi ya, ke segmen berikutnya ya. Saya ada beberapa pertanyaan kepada masing-masing calon ketua dan calon wakil, tapi saya akan memulainya dari calon ketua dulu nih. Dari calon ketua, saya akan berikan kesempatan ya, biasa dari paslon 1. Jadi begini pertanyaannya, dan ini berlaku untuk calon ketua yang 2 juga, paslon 2. Jika terpilih nanti ya, Anda menjadi ketua HIMA nanti, sistem baru apa yang akan dilakukan untuk merangkul pengurus HIMA agar pengurus HIMA dapat memberikan usaha terbaiknya untuk HIMA ke depannya? Saya akan berikan kesempatan ya seperti biasa kepada paslon ketua, calon ketua nomor urut 1, waktunya 3 menit ya seperti biasa. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih KPU atas pertanyaannya. Kalau bisa saya simpulkan bahwa pertanyaan itu bagaimana caranya untuk merangkul serta bonding antar rekan organisasi baik dari ketua maupun anggota-anggotanya ke depan di musim yang seperti ini. Yang kami sudah diskusikan dengan Eriko bahwa di tengah pandemi seperti ini bukanlah hal yang mudah dalam menyatukan suatu hubungan yang kuat antar organisasi, terlebih di situasi yang seperti ini. Tetapi bagaimanapun kita sudah menyiapkan beberapa cara, dengan cara tentunya kita akan ada beberapa kali pertemuan nantinya yang akan kita adakan ketika kami terpilih. Itu gunanya sebagai bukan hanya untuk berdiskusi tentang organisasi, tapi kita ingin lebih mengenal satu sama lain dengan cara kita bercerita bagaimana sudut pandang kita tentang teman-teman kita yang ada di organisasi tersebut. Dengan cara seperti itu dengan cara yang pertama. Dengan cara yang kedua yaitu kita mengumpulkan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang di domisili yang sama, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun dengan begitu kita juga bisa saling mengukur bonding kita antar satu sama lain. Terlebih lagi mengenal seseorang itu perlu waktu yang sangat lama, bukan dengan cara yang instan. Jadi mau bagaimanapun juga cara seperti itu harus kita lakukan dengan cara berulang kali untuk meningkatkan sinergisitas ataupun hubungan yang kuat antar kekeluargaan di organisasi HIMA tersebut. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih ya atas jawabannya dari tadi calon ketua nomor urut 1 atas pemaparan pertanyaan saya tadi berikan. Saya akan memberikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 2 ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktunya seperti biasa ya, 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga setuju dengan pendapat paslon 1 yang mengatakan bahwa di masa pandemi ini untuk bisa bonding itu memang tantangan buat kita. Tapi itu bukan menjadi hambatan buat kita. Yang harus kita tingkatkan yang pertama adalah pertemuan. Kita usahakan itu tiap minggu itu harus pertemuan, minimal 1 kali. Kalau kita bisa tingkatkan lebih bagus lagi. Dan kita tidak hanya berfokus pada kegiatan yang akan dilakukan dalam HIMA sendiri. Jatuhnya kita hanya kerja saja. Tapi kita tidak mengenal individunya sendiri. Nah, dari itu kita bisa buat suatu kegiatan yang kita ketemu ya, membahas tentang di luar dari topik dari proker-proker itu sendiri.
kehidupan sehari-hari, ataupun tentang kegiatan di luar itu. Dan yang harus ditekankan adalah kegiatan-kegiatan kecil atau pembicaraan-pembicaraan kecil diselingi rapat. Entah waktu sebelum mulai rapat, ada yang ngomong, kita ketawa-ketawa dan sebagainya. Ada kadang di rapat, kita nggak usah terlalu tegang-tegang juga, terlalu fokus, terlalu serius. Kita selingi dengan jokes, intermezzo sedikit nggak apa-apa. Di akhir kita biasa cerita-cerita sedikit. Nah, dari situ yang akumulasi-akumulasi itu yang bisa membuat orang semakin dekat. Itu yang harus kita mempertahankan konsistensi itu, tidak hanya di awal, tapi sampai akhir jabatan itu. Terus yang kedua adalah apabila yang berada di domisili yang dekat, terutama di daerah Tangerang, itu diusahakan kita bisa sering ketemu. Kita bisa sering ketemu, sehingga kita bisa menjalin kedekatan lebih bagus lagi, supaya kita saling mengenal nih. Pokoknya tipe orangnya seperti ini loh, cara kerjanya seperti ini. Jadi lebih gampang kita untuk approach-nya ke orang ini. Terus yang selanjutnya adalah fungsi koordinasi sangat krusial. Karena kalau kita sebagai BPH, dengan jumlah anggota kita di IMA itu totalnya 31 orang, itu akan sangat sulit untuk memegang satu persatu orang. Sehingga fungsi koordinator sangatlah penting untuk mendekatkan diri dia dengan anggotanya, dan dia mengenal di situnya. Nah, dari sana, setidaknya anggota memiliki satu orang untuk bisa dia bernaung, yaitu di koordinatornya. Walaupun mungkin di BPH agak sulit, karena memang jaraknya agak sulit. Nah, di situ bisa membangun, dan lama-kelamaan itu yang bisa membuat anggota-anggota HIMA itu merasa seperti keluarga di dalam organisasi, dan tidak menjadikan organisasi itu sebagai beban yang terlalu berat buat mereka. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tadi jawaban dari paslon 2. Ya. Sekarang selanjutnya ya, saya akan memberikan pertanyaan nih kepada masing-masing calon wakil ketua dari nomor urut 1 dan nomor urut 2. Pertanyaannya ini perhatikan baik-baik ya. Jadi begini pertanyaannya. Bagaimana nanti Anda ya, melaksanakan peran sebagai wakil ketua apabila ketua Anda sedang tidak ada? Ya. Seperti biasa saya akan berikan kesempatan kepada calon wakil ketua nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Seperti biasa saya akan berikan kesempatan 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari saya kan, kalau wakil ketua kan tentunya tugasnya kan untuk membantu ketua saat memang dia presensinya lagi tidak hadir. Dan memang dia juga, wakil ketuanya juga, dia turut andil dalam mengambil keputusan juga. Alias kita lebih ke arah support system untuk si ketua tersebut. Nah, apabila emang ketua tersebut emang lagi tidak ada, misalnya, dan kita harus mengambil suatu tindakan yang ada, kita dari awal sebagai wakil ketua dan ketuanya pun dalam pemutusan yang ada itu kita bisa sudah satu suara, kita juga udah satu tujuan. Menurut saya itu basis yang paling utama sebagai wakil ketua. Kita sudah bisa menyamakan visi misi kita, itu yang kita sudah suarakan dari lama gitu. Dan menurut saya kalau dari hal itu kita sudah bisa satu, ya kita sebagai wakil ketua tentunya juga itu menjalankan segala keputusan maupun kewajiban program yang ada, maupun bonding antar anggota yang ada, walaupun si ketua ini sudah tidak ada, misalnya lagi presensi lagi nggak hadir. Intinya lebih ke arah trust sih, trust satu sama lainnya sih. Dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi atas jawabannya dari calon nomor urut 1 ya. Calon wakil nomor urut 1. Sekarang saya berikan kesempatan yang sama juga kepada calon wakil ketua nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Seperti biasa waktunya sama 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga. Saya juga setuju atas pemaparan yang diberikan oleh paslon 1, di mana kita itu sebagai seorang wakil harus dapat posisi sang ketua kita pada saat sang ketua kita tuh lagi sedang berhalangan maupun memiliki jadwal yang lagi hektiknya atau bagaimanapun lah. Nah, sehingga kita pun harus terlebih dahulu tuh membuat satu visi dan misi yang sama, di mana saya sebagai wakil
akan melakukan perbincangan terlebih dahulu pada saat kita menjadi ketua dan wakil ketua setelah pemilihan. Nah, sehingga di sana pun kita akan menyatukan tujuan sebenarnya kita ingin membuat hima itu sebagai keluarga yang seperti apa. Nah, apabila pada saat sang ketua kita sedang tidak dapat hadir di dalam acara tersebut dan pada saat itu juga diperlukan suatu tanggung jawab dan keputusan yang harus cepat diambil, otomatis kita harus memikir terlebih dahulu dampak yang akan kita ambil itu sebenarnya bakal membuat program kerja kita itu menjadi lebih krusial atau emang memiliki dampak yang positif untuk program kerja yang ke depannya. Nah, selain itu juga dengan adanya kepercayaan, pastinya akan menyatukan kembali keputusan yang akan diambil pada saat ketua kita sedang tidak ada berada di tempat pada saat mengambil keputusan tersebut. Cukup berarti ya? Cukup dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang tadi sudah diberikan ya dari calon wakil nomor urut 2 dari Hima. Terima kasih. Sekarang selanjutnya saya akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu jadi segmen ini adu argumen paslon ya. Saya akan berikan kesempatan kepada pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktunya diberikan dalam 1 menit ya, seperti biasa. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih KPU atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan kepada paslon nomor urut 2 adalah seperti yang kita tahu, di sebuah organisasi kita mempunyai rekan-rekan yang jumlahnya tidak sedikit dan tentunya mempunyai pendapat-pendapat dan pola pikir serta sudut pandang yang berbeda-beda. Di sini saya ingin yang tanyakan bagaimana cara Anda, paslon nomor urut 2, jika terdapat perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara ketua dan wakil ketua. Berikan contoh konkretnya. Terima kasih atas pertanyaan tadi dari paslon nomor urut 1. Saya akan berikan kesempatannya kepada langsung saja paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1. Seperti biasa waktunya 3 menit dimulai setelah Anda bicara. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, apabila ada beda pendapat antara ketua dan wakil ketua, tentu saja yang pertama kali kita harus bicarakan dulu ya pertama. Tentu saya itu sudah saya lakukan juga dengan Vanessa. Apa yang saya inginkan, apa yang dia inginkan, dan juga batas-batas yang memang kita bisa lakukan, tugas apa yang kita bisa lakukan dan sebagainya. Berbeda pendapat itu pasti akan terjadi. Tetapi kita bukan membatasi itu, tapi kita malah ya udah kita nggak apa-apa, kita tetap jalanin aja beda pendapat itu karena itu yang bisa memunculkan ide-ide ke depannya. Karena kalau kita sama-sama aja semua, ya semua, nggak ada yang no, nggak ada yang kasih pendapat lain, pendapat B, pendapat C, ya organisasi akan stuck di situ aja dengan satu otak yang berpikir saja. Nah, kita lebih harus mengencourage, kita menjadi contoh, ketua dan wakil harus menjadi contoh untuk anggota-anggotanya untuk berani, untuk experimenting, try and error itu penting, berani berpendapat itu penting, itu yang untuk memicu organisasi bisa berkembang, dan itu tentu saja harus dimulai dari ketua dan wakilnya, yaitu harus ngomong dengan baik apa yang saya inginkan, apa yang dia inginkan, dan juga kita menghargai pendapatnya dia, dan kita memberikan pandangan-pandangan kita seperti apa menurut itu. Pendapat A seperti apa, pendapat B seperti apa, konsekuensi ini apa, keuntungan lebihnya ini apa. Dan di situ kita menimbang barang-barang dan kita diskusi di sana. Kita tidak menjudge pendapat satu sama lain. Di sini itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi dari paslon 2. Saya akan memberikan kesempatan ya untuk paslon nomor 1 untuk memberikan argumen atau pertanyaan kepada paslon nomor 2 terkait jawaban tadi. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari paslon 2 tadi udah memaparkan berbagai cara untuk mengatasi masalah beda pendapat ya, untuk sama ketua atau wakil. Nah, tapi kan itu kan lebih ke skalanya kecil, dan kalian masih memiliki visi misi yang kurang lebih sudah tahu terus malangnya. Nah, yang saya ingin lebih tanyakan, kalau skala perbedaan pendapat itu lebih besar, yang berbeda anggotanya sebegitu banyaknya, berbeda pola pikirnya, nah bagaimana cara kalian untuk mengatasi perbedaan pendapat itu bagi seluruh anggota Hima yang lain juga? Itu ya. Baik, terima kasih atas tadi dari paslon 1 ya, atau pemberian argumen atau pertanyaannya tadi. Sekarang saya berikan kesempatan untuk paslon nomor 2 ya, untuk menjawab pertanyaan tadi atau argumen tadi dari paslon nomor 1. Waktunya 3 menit ya, seperti biasa. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga. Jadi sebenarnya kalau di bagian perbedaan pendapat, kuncinya itu cuma satu, yaitu komunikasikan dengan baik. Di mana kita pun harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara dan juga mengambil tindakan. Nah, cenderung itu kita membuat suatu perbuatan dan suatu hal yang dalam kegiatan yang tergesa-gesa dan menjadikan kita pun sebagai suatu pemulaan kesalahan awal dan pemecahan suatu masalah. Oleh sebab itu, pada saat itu juga emosi kita pun ikut bermain di dalamnya dan membuat suasana pun menjadi semakin panas dan juga semakin heboh. Alangkah lebih baiknya jika kita harus menjadikan suasana tersebut pun kembali menjadi dingin, sehingga kita pun dapat melanjutkan mencari solusi dari perbedaan pendapat yang lebih jauh. Selain itu juga, kita pun dapat peduli dengan mereka yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita. Jadi pada saat kita memakan suatu pendapat, jangan mencoba-coba kita tuh menghakimi pandangan kita itu yang selalu benar. Nah, selain itu pun kita dapat melakukan seperti mengulangi dan memperjelas pendapat yang ada di kita dan juga pendapat dari anggota yang memiliki perbedaan pendapat tersebut. Sehingga kita pun dan dia juga dapat menjelaskannya secara lebih detail agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan juga pemikiran, sehingga kita pun dapat menghindari segala kesalahpahaman dengan anggota tersebut dan dengarkan pendapat mereka dan jangan pernah kita langsung untuk memotong pendapatnya pada saat dia mengungkapkannya. Setelah itu pun di dalam suatu rapat kita pun dapat merundingkannya lebih detail dan juga lebih jauh lagi untuk mencari titik tengah dari permasalahan yang ada. Berarti ya tadi, jawabannya tadi ya. Oke, sekarang saya akan berikan kesempatannya gantian pada paslon nomor urut 2 ya. Silakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit ya, seperti biasa. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalnya nih dalam suatu kegiatan pasti ada aja situasi kritis atau situasi mendadak yang terjadi di dalam himpunan atau dinamika yang akan selalu terjadi. Nah, kira-kira dari paslon 1, apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya pasangan calon kalian ketika menjabat di Hima nanti itu sulit dihubungi pada situasi kritis itu, situasi darurat. Nah, padahal keputusan kedua belah pihak itu sangat diperlukan dalam situasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi atas pertanyaan dari paslon 2. Silakan paslon 1 langsung jawab saja pertanyaan dari paslon 2. Waktunya 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya dari paslon nomor 2. Jadi mengenai case itu apabila situasi darurat salah satu paslon susah dihubungin, apa yang kita akan lakukan itu kembali lagi ke statement kami sebelumnya, yaitu sebelum segala pemutusan yang ada itu kita sesama calon ya, baik ketua atau wakil ketua sendiri, kita sudah satu suara, satu visi, satu tujuan. Kalau dari awal kita sudah memindsetkan hal itu, tentunya hal itu bisa dilakukan ke depannya. Nah,
Tapi kalau in case nyatanya apabila situasi darurat itu terjadi, ya kita coba dari salah satu calon tuh coba menghubungi dia, si orang yang apa ya bahasanya lost kontak ini. Kita coba hubungin lagi, kalau emang dia lagi udah reach, udah lost out gitu ya, kayak udah di luar jangkauan kita, coba tanya sesama organisator juga. Mungkin ada yang tahu nggak dia ini sikonnya lagi di mana atau lagi ada apa gitu. Nah, andai kata kalau emang orang ini sudah benar-benar nggak bisa dihubungi sama sekali, ya sudah, kita sebagai istilahnya BPH kan juga harus melakukan pemutusan terakhir kan. Nah, kita juga bisa tuh meminta opini juga dari sesama BPH seperti sekretaris atau bendahara, atau kita bisa minta opini juga tuh dari para koordinasi juga kayak untuk solusi keputusan ini enak gimana. Tapi pada akhirnya kita sebagai ketua atau wakilnya tuh mengambil keputusan utamanya, kita yang memutuskan, kita yang menjalankannya. Dan itu nggak apa-apa, asalkan kita emang sudah satu visi sama paslon kita yang hilang itu, sama pemutusan kedepannya itu kita berpikirnya harus cermat, juga cerdik, sama kita tahu ntar tujuan keputusan kedepannya ini, kita tahu kurang lebih outcome-nya tuh kayak apa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi atas jawabannya ya dari paslon 1. Sekarang saya memberikan kesempatan ya kepada paslon 2 ya untuk memberikan argumen atau pertanyaan dari tadi jawaban yang diberikan dari paslon 1. Saya akan berikan waktu 1 menit ya. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, jadi tanggapan saya, bagaimanakah tindakan yang akan kalian lakukan apabila suatu keputusan yang telah ditentukan, namun pada saat di tengah-tengah proker terjadi suatu masalah sehingga pada saat dijalankannya itu apakah proker kalian itu dapat dirombak kembali atau tetap menjalankannya sesuai yang direncanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi atas argumen atau pertanyaan dari paslon 2 ya. Saya akan berikan kesempatan ya pada paslon 1 untuk menjawab pertanyaan atau menanggapi argumen tadi dari paslon 2. Waktu 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari paslon nomor urut 2. Tindakan-tindakan apa yang akan kita ambil dalam keputusan di tengah proker yang terjadi masalah? Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan ke depan apabila terjadi situasi yang seperti saat ini. Yang pertama, kita tentunya mengumpulkan beberapa informasi atas permasalahan dari proker tersebut. Pada poin ini kita mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang terjadi, apa yang dipermasalahkan pada proker-proker tersebut. Yang kedua, kita membuat beberapa opsi untuk langsung pengambilan keputusan. Pada poin ini kita tidak langsung memutuskan apa yang harus diubah atau apapun apa yang harus ditambahkan. Karena pada dasarnya keputusan ini nantinya akan kita diskusikan lagi kembali kepada teman-teman Hima Gen 11. Karena pada dasarnya dalam sebuah organisasi menurut kami berdua semua baik anggota maupun BPH maupun koor dan lainnya mempunyai porsi suara yang sama terhadap kepentingan organisasi, terlebih lagi kepada program kerja yang akan kita jalankan secara bersama-sama. Dan yang terakhir yang akan kita lakukan untuk pengambilan keputusan yaitu kita mengingat sebenarnya tujuan pada target proker kita. Kita menghubungkan keputusan yang nanti akan kita buat dengan target awal yang telah kita tetapkan pada proker-proker tersebut. Jadi kesimpulannya, apakah program tersebut tetap dijalankan dengan apa adanya atau dirombak total? Jawabannya adalah proker tersebut akan kita sisipkan ataupun improvisasi serta sesuaikan dengan keputusan-keputusan apa yang nantinya kita ambil dari keputusan yang sudah dimusyawarahkan tadi serta diambil oleh para BPH. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi dari paslon 2. Nah, sekarang ke segmen berikutnya nih, segmen 4. Saya akan berikan kesempatan ya kepada teman-teman audiens. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang sudah datang di panggung demokrasi ini, di panggung demokrasi Himpunan Mahasiswa Manajemen. Saya akan berikan kesempatan nih kepada teman-teman audiens. Saya akan berikan 3 slot pertanyaan. Pertanyaan apa saja terkait dengan pembahasan tadi pastinya. Saya akan berikan kesempatan kepada 3 mahasiswa, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin langsung saja tinggal meng-unmute di Zoom-nya, terus
perkenalan diri, nama, jurusan, dan pertanyaan apa. Silakan. Ada yang ingin bertanya mungkin? Dari teman-teman paslon? Mungkin sembari menunggu kali ya, sembari nunggu misalkan dari teman-teman audiens belum pada tahu nih apa pertanyaan yang mau diberikan nih. Yaudah, saya akan berikan kasih pertanyaan deh kepada kalian. Pertanyaan, ada beberapa pertanyaan saya penasaran gitu, ingin saya ketahui gitu. Bagaimana nanti ya cara Anda meningkatkan kepedulian mahasiswa bahwa berorganisasi itu penting ya. Seperti biasa, waktunya 3 menit ya, dihitung setelah Anda berbicara. Saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari moderator. Untuk meningkatkan kesadaran akan organisasi itu kita mulai, tentu saja yang kita lakukan sekarang, staf muda. Itu yang kita sudah sadar sebenarnya dari sejak HIMA Gen 10, bahwa partisipasi mahasiswa dalam organisasi itu cukup rendah banget. Sehingga kita membuat kegiatan staf muda itu tujuannya adalah ketika mahasiswa masuk waktu setelah mereka konten prodi, mereka tidak hanya mengenal kampusnya saja, tetapi mereka harus bisa mengenal juga program studi dan juga himpunan tempat mereka belajar di sana, yaitu HIMA sendiri. Nah, di dalam staf muda itu mereka belajar gimana sih organisasi itu, apa sih yang dilakukan organisasi. Oh, HIMA toh ternyata ada kegiatan ini, kegiatan itu. Oh, belajar sebagai organisator itu seperti apa. Jadi mereka di semester awal udah merasakan. Jadi ketika mereka di semester 3, itu mereka tidak bingung lagi apakah mereka cocok di sebagai organisator atau tidak. Mereka udah merasakan dari semester 1 di situ. Sehingga pemikiran mereka sudah terbuka mengenai kuliah itu sendiri. Karena kan mereka pasti peralihan dari SMA, baru masuk ke kuliah, mereka nggak terbiasa. Apalagi ditambah dengan masa sekarang ini masa online. Mereka pasti nggak pernah merasakan gimana sih itu vibes-nya, gimana sih suasana perkuliahan datang ke kampus itu nggak pernah mereka rasakan sama sekali. Sehingga pintu masuk pertama kali itu sangat penting, itu sangat krusial. Karena ketika awalnya udah bagus, mereka naik di semester 3, semester 5 di tahun-tahun berikutnya itu udah pasti udah tertanam. Karena mereka udah didoktrin dari awal, udah tahu nih, oh organisasi seperti itu loh, ini pentingnya loh. Kalau mereka tidak berorganisasi, ini dampaknya. Kalau misalnya mereka berorganisasi, ini loh keuntungannya. Itu sih yang penting. Makanya kita buat staf muda, dan kedepannya kita akan terus improvisasi dan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Saya akan berikan kesempatan yang sama kepada paslon nomor urut 1. Silakan langsung saja dimulai setelah Anda berbicara ya. Waktunya 3 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi kita dari paslon 1, kita juga setuju sih paslon nomor 2 sih. Staf muda itu salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran organisasi, dan emang ini tergolong baru juga di HIMA. Dan kita juga ada program 1, merupakan rebranding ya dari kader muda. Kalau di kita namanya manajemen muda. Nah, manajemen muda ini intinya kita ingin memberikan kesempatan pada para mahasiswa berbagai angkatan. Mereka ingin, misalnya kalau mau mencoba, bahasanya kayak lebih, manajemen muda ini lebih ke sifatnya intern organisasi. Jadi mereka bisa tahu seluruh organisasi, sistem seperti apa. Mereka juga bisa turut info di program-program yang ada. Jadi mereka bisa, istilahnya coba dulu intern, lihat situasinya seperti apa. Kalau kedepannya emang mereka yakin ingin menjadi seorang organisator, ya sudah, kedepannya mereka bisa apply nanti mau di HIMA sendiri ataupun di organisasi lainnya. Jadi intinya kita ingin lebih memberikan chance dari manajemen muda itu, dan tentunya kedepannya kita bisa memberikan insight pada para mahasiswa juga bahwa organisasi itu berguna untuk kalian, meningkatkan pengalaman kalian, dan tentunya berdampak baik juga untuk kalian ke depan juga. Mungkin dari Fadil ingin menambahkan? Benar yang kata Enrico bilang bahwa nanti kita akan memberikan pembelajaran atas organisasi sebenarnya itu apa sih. Jadi nantinya saat berorganisasi kita bukan seperti nyuruh ngerjain tugas ini, tapi kita memberikan pembelajaran juga yang nantinya bisa mereka implementasikan kepada tugas-tugas mereka. Jadi dengan begitu mereka sadar
bahwa organisasi itu penting untuk kedepannya, bukan hanya teori-teori yang istilahnya kalian makan ke depan di dunia kuliah ini, tapi ada cara lain untuk meningkatkan soft skill kalian dengan cara berorganisasi. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban tadi ya yang sudah dipaparkan dari paslon nomor urut 1. Saya akan berikan kesempatan lagi ya, karena tadi saya sudah berikan 1 pertanyaan nih. Saya kasih 2 slot nih pertanyaan nih. Ada yang ingin bertanya nggak? Kesempatan pada audiens, mungkin ada yang ingin bertanya kepada masing-masing paslon. Ada yang bertanya? Saya akan berikan 2 kesempatan. Kalau misalkan tidak ada, saya akan lanjut lagi. Oke. Daripada nggak usah lama-lama lagi, saya akan berikan pertanyaan nih lagi ya kepada masing-masing paslon. Jadi gini pertanyaan nih, program kerja apa ya yang akan menjadi program kerja utama kalian, tujuan dari proker tersebut, dan inovasi apa yang kalian bawa dari proker gen sebelumnya. Ya. Saya akan berikan kesempatan seperti biasa kepada paslon nomor urut 2 ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Seperti biasa waktunya 3 menit ya. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, untuk inovasi dari proker kita sendiri, yang pertama itu di Euphoria sendiri. Nah, di Euphoria itu sendiri, secara garis besarnya sebenarnya tetap mirip dengan tahun sebelumnya, tetapi yang kita perbaikin adalah dari sisi skala. Yang pertama itu dari Euphoria Talk sendiri, kita ingin skalanya itu jauh lebih besar. Pembicara yang kita bisa panggil itu jauh lebih banyak, sehingga yang biasanya Euphoria dikenal dengan konsernya saja, bisa terkenal juga. Karena dengan pembukaan yang sangat meriah, dan juga pembicara-pembicara narasumbernya yang terkenal dan juga bagus. Terus yang kedua adalah di Euphoria Bazar sendiri, yang sempat disinggung juga oleh Vanessa, kita itu ada divisi baru namanya divisi Business Development yang akan mengurus secara langsung Euphoria Bazar sendiri itu. Yang kita rencanakan itu akan diubah namanya menjadi Euphoria Market yang akan fokus pada pertumbuhan UMKM di Indonesia, di mana kita lihat pertumbuhannya makin ke sini makin besar, dan juga itu sangat berpotensi untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia. Nah, dari situ kita ingin bagaimana sih mengembangkan UMKM itu melalui Euphoria sendiri. Nah, bisa dilanjutkan, Vanessa? Oke, seperti yang dikatakan oleh ketua saya, yakni Coach John, sangat benar pada program kerja Euphoria, yaitu merupakan proker andalan kita semua di dalam HIMA, yaitu bagian Euphoria. Nah, di mana untuk di bagian Euphoria Bazar, seperti yang sudah disinggung oleh Coach John sendiri, nanti itu kita akan membuat Euphoria Market. Nah, yang pastinya itu di dalamnya itu akan kita datangkan UMKM yang ada di Indonesia, sehingga pun mereka dapat melakukan seluruh kegiatan Euphoria Market tersebut di dalam UMN tersendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi yang sudah diberikan dari paslon 2. Sekarang saya berikan kesempatan ya kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya berikan ya. Waktunya 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih KPU atas pertanyaannya. Mungkin untuk program unggulannya hampir sama dengan paslon nomor urut 2, yaitu Euphoria 2021, yang dimana Euphoria ini adalah program yang dikemas untuk membantu generasi milenial dalam mempersiapkan generasinya dalam menghadapi era saat ini, khususnya di bidang entrepreneur. Tujuan kita menciptakan Euphoria ini, yaitu kita ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas, khususnya dalam bidang entrepreneur, sehingga membentuk generasi milenial yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi diferensiasi atau inovasi yang akan kita jalankan pada proker Euphoria ini, yaitu ada talk show tetap untuk pembukaannya. Jadi untuk membuka acara Euphoria ini, yang kedua ada perlombaan business case dan business plan, yang terbaru adalah millennial business. Millennial business adalah rebranding dari rangkaian acara sebelumnya, yaitu bazar, yang dimana kalau bazar ini hanya diisi oleh tenan-tenan yang berjualan saja.
Sedangkan millennial business ini adalah rangkaian yang nantinya akan diikuti oleh para peserta milenial juga yang ingin berbisnis pada rangkaian tersebut. Jadi pada dasarnya nanti mereka berkompetisi bukan hanya dengan para peserta, tapi juga dengan para tenan-tenan yang sudah mendaftarkan di salah satu rangkaian ini, yaitu millennial business. Dan yang terakhir tentunya itu ada Euphoria Konser yang berguna kita mengapresiasi para panitia yang sudah bersikeras membantu dalam membantu membuat Euphoria 2021 ini. Mungkin bisa dilanjut sama Enrico. Oke, untuk Euphoria ke depannya sendiri tentunya kita akan meningkatkan hal-hal yang sudah ada seperti talk show-nya maupun konser, business case maupun business plan. Dan untuk penelitian bisnis ini, ya benar, kita pada intinya tuh lebih ke ini meningkatkan nilai aplikatif atau vertikalnya dari nilai entrepreneurship itu sendiri, dari arti Euphoria itu sendiri, entrepreneurship for millennials. Jadi kita rebranding emang dari Euphoria Bazar, nggak cuma dari tenanan aja, tapi kita ingin masuk UMN itu berbagai jurusan, mereka bisa involve juga, ikut mengembangkan ide bisnis mereka, turut andil juga di millennial bisnis itu, dan kedepannya mereka bisa membuka lapangan kerja ataupun hal-hal lain juga. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya tadi yang sudah diberikan dari paslon nomor urut 1. Nih, saya akan berikan satu kesempatan lagi ya untuk teman-teman audiens yang ingin bertanya. Ini satu kesempatan loh. Soalnya abis ini saya nggak ada kasih pertanyaan lagi, ngasih kesempatan buat teman-teman audiens untuk nanya. Kira-kira ada nih pertanyaan nggak? Kira-kira satu kesempatan? Saya meng-unmute videonya, meng-unmute suaranya, silakan. Dengan Gua aja. Boleh nggak gua, Audi? Oh ya, boleh, silakan. Perkenalkan diri, namanya siapa? Seperti biasa ya. Terima kasih. Halo, selamat siang kakak-kakak semuanya. Nama saya Farel, selaku Ketua Hima Gen 10. Saya ingin bertanya kepada kedua paslon ya. Kelebihan apa aja yang dimiliki oleh setiap paslon untuk merubah Hima menjadi lebih baik lagi? Tolong jawabnya secara konkret ya, pakai contoh nih. Jangan angan-angan doang, bullshit doang. Mungkin dari pengalaman terdahulu ya, mungkin bisa dijabarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Farel ya. Oke, mungkin saya berikan kesempatan ya kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, silakan. Waktunya seperti biasa 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Farel Timothy. Yang pertama kelebihan sebenarnya dari kami, yang pertama saya adalah wakil ketua dari Hima Gen 10 juga. Secara konkret semua alur dan kegiatan dari Hima sendiri secara garis besar sudah ngerti semua apa yang harus diperbaiki dari Hima Gen 10 ke Gen 11 sudah kita bisa terapkan juga, perbaikin, tingkatkan, kita bisa mengerti di situ. Terus yang kedua juga, saya juga sebagai ketua dari Euphoria 2020 untuk kegiatan Hima yang paling besar juga, saya sudah ngerti juga kegiatannya seperti apa, dinamikanya seperti apa di dalam sana, sehingga untuk kedepannya di Hima Gen 11 perbaikan dan apa yang perlu ditambahkan pun saya juga sudah ngerti untuk itu. Oke, bisa lanjutkan dari Vanessa. Oke, saya akan lanjutkan dari Ko John. Keinginan kami untuk kedepannya itu, kami ingin menciptakan Hima itu sebagai satu ikatan keluarga. Jadi sebagai satu lingkaran, di mana kita pun akan merangkul mereka. Nah, seperti yang kita tahu, Ko John sendiri sudah pernah menjabat menjadi wakil ketua Hima, sehingga dia pun sudah tahu seluk-beluk apa saja yang telah mereka lewati, dan juga Ko John pun dapat memperbaiki segala hal yang menjadi kekurangan pada saat Hima Gen 10. Cukup dari paslon 2. Dan juga ini saya tambahkan sedikit juga,
dan Vanessa juga sendiri itu pengalamannya juga di organisasi di dalam UMN juga. Dia sudah menjadi PIC OMB juga, dia juga UMM, dia juga sudah juga menjadi sekretaris juga dengan kegiatan Prime juga sendiri. Dengan kemampuannya yang sangat teliti juga dia mampu untuk bisa berpikir kritis. Dengan kami berdua, kami yakin kami bisa membawa HIMA menjadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan juga terbuka atas ide-ide yang baru untuk perkembangan dari HIMA itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi yang sudah diberikan oleh paslon nomor urut 2. Sekarang saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, waktunya sama, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih KPU atas waktunya dan terima kasih Kak Farel atas pertanyaannya. Jadi dari saya pribadi, pengalaman saya yang pertama yaitu menjabat sebagai anggota education dari HIMA Gen 10. Di sini walaupun saya hanya lingkup dari sisi akademik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya mengerti alur dari beberapa divisi lainnya. Karena pada dasarnya di HIMA Gen 10, kita sangat terbuka terhadap proker-proker yang akan kita jalankan dari divisi satu sama lain. Belajar dari situ saya mengerti dan paham atas mekanisme serta obstacle-obstacle apa yang terdapat pada divisi-divisi. Dengan begitu, itu mungkin modal awal saya untuk bisa membangun HIMA yang menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, pengalaman saya itu menjadi koordinator acara Euforia 2020. Yang dimana pada Euforia tentunya ada sedikit situasi yang kita harus beradaptasi. Berubah tadinya Euforia dari offline menjadi online. Pada situasi tersebut menjadi suatu tantangan bagi saya, tetapi bersama rekan saya bisa menjalankan itu semua dengan berubah dan beradaptasi untuk memberikan euforia yang lebih baik. Dengan contohnya euforia sudah terjadi, yaitu dengan beberapa rangkaian di dalamnya. Ada euforia talk show dan pembukaan, ada lomba bisnis case dan bisnis plan yang sudah dijalankan, dan terakhir yaitu euforia konser. Mungkin bisa dilanjut sama Enrico. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, pengalaman saya yang relate ya dari Mas Iri, saya ada 2. Pertama itu Euphoria Bazaar, yang kedua orientasi master management atau OEM ya, yang waktu itu divisi beberapa PIC. Nah, dari kedua hal itu merupakan divisi yang berbeda, dan dari saya sendiri cenderung orangnya ingin terus belajar dan terus berinisiatif untuk kedepannya suatu proker atau tugas yang ditugaskan pada saya itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu merupakan salah satu yang menurut saya bisa menjadi kelebihan saya ke depannya sebagai wakil ketua yang juga turut andil support ketua itu sendiri. Dan ke depannya dari kami berdua yang relate ke visi kita yaitu inklusivitas, sinergi, dan berdampak juga. Kita ingin ke depannya itu kita ingin para mahasiswa itu nggak memandang HIMA itu cuma sebagai organisasi saja, tapi kita ingin melihat mahasiswa itu juga mereka bisa melihat kita tuh juga sebagai media gitu loh. Mereka feel free untuk sampaikan aspirasi mereka, feel free sampaikan apapun yang mungkin masih lag di manajemen, yang tentunya kita sama-sama maju kita bersama-sama dari mahasiswa maupun HIMA sendiri. Itu aja. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi yang sudah berikan dari paslon nomor urut 1. Pertanyaan terakhir nih dari saya nih ya, sebelum memasuki ke segmen berikutnya. Jadi begini pertanyaannya. Untuk kalian berdua nih, ya, sebagai calon ketua dan calon wakil ketua ya, mengapa mahasiswa manajemen ya harus memilih Anda sebagai ketua dan wakil ketua HIMA untuk gen selanjutnya? Seperti biasa saya akan berikan kesempatan kepada paslon 2 ya untuk menjawab. Waktunya biasa 3 menit. Dihitung setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan kenapa mahasiswa manajemen harus memilih kami, yang pertama adalah track record yang kami miliki, yang dimana kita sangat memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai HIMA sendiri, dinamika di dalamnya, dan apa yang harus kita buat ke depannya. Sehingga apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua HIMA generasi ke-11, kami akan membawa HIMA menjadi lebih baik lagi dari generasi sebelumnya, dan juga
mengembangkan Hima bisa keluar dari UMN sendiri dan bisa terkenal di antara universitas-universitas di Indonesia. Terima kasih. Lanjut dari Vanessa, ke tambahan. Oke, dan tambahan dari saya, apabila kami terpilih menjadi ketua dan juga wakil ketua untuk Hima Gen 11, kami pun menginginkan agar Hima pun dapat dikenal oleh bukan hanya dalam nasional, namun kami pun ingin menjadikan Hima tersebut pun dikenal hingga internasional melalui relasi-relasi yang kami dapatkan. Selain itu pun kami yakin kami dapat menjadikan Hima Gen 11 dan menjadikan Hima untuk ke depannya menjadi yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih tanggapan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi yang sudah diberikan dari paslon 2. Sekarang nih paslon 1, sama ya pertanyaan tadi ya. Seperti biasa, waktunya saya akan berikan 3 menit, dihitung setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, alasan kenapa teman-teman semua yang di sini harus memilih kami, karena pada dasarnya kami juga mempunyai track record yang baik sebelumnya di Hima. Enrico sudah menjalankan semua proker tentunya yang ada di Hima Gen 10, yang dimana Enrico juga punya modal awal untuk membangun Hima yang menjadi lebih baik lagi, serta saya juga ada di dalam organisasi Hima itu sendiri dan sudah paham betul atas sebenarnya Hima tuh seperti apa dan sebenarnya Hima harus diapakan ke depannya. Jadi untuk teman-teman semua, pastikan pilihan kalian sesuai dengan visi yang kalian inginkan dan coba untuk terlibat atas pemilihan pada tanggal 16 sampai 20 November nanti. Boleh dilanjut sama Enrico. Oke, terima kasih. Sama kayak Fadil, kita masing-masing memiliki track record sendiri. Yang seperti yang sudah tahu, Fadil ini merupakan salah satu anggota di divisi edukasi ya di Hima generasi sebelumnya. Kita yakin dengan pengalaman kita yang ada, dengan visi misi yang tujuannya kita sama-sama ingin memajukan Hima ke depannya, tentunya kita sama-sama ingin Hima ini jalan dan bisa menjalankan komunikasi yang baik dari mahasiswa itu sendiri maupun dengan anggota Hima sendiri. Dan kita ingin juga ke depannya Hima itu dipandang sebagai organisasi yang lebih dikenal di mahasiswa manajemen sendiri, dan mahasiswa itu benar-benar memanfaatkan media yang sebenarnya sudah disediakan untuk mereka itu, baik untuk mengembangkan soft skill mereka ataupun hard skill mereka. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan tadi ya dari paslon 1. Atas apa yang bertanya tadi sudah diberikan. Sekarang nih ke maksud segmen berikutnya nih, ya. Silakan ya, masing-masing paslon boleh memberikan orasi, pantun atau panggung atau apa ya di segmen ini. Saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1. Silakan, waktunya 5 menit ya. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih KPU atas waktunya. Mungkin selamat siang semuanya bagi teman-teman yang udah hadir. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang udah hadir pada kesempatan acara Panggung Demokrasi pada siang hari ini. Pada kesempatan orasi kali ini saya ingin membicarakan tentang perbedaan pendapat. Menurut saya perbedaan pendapat dan pilihan dalam suatu masyarakat maupun mahasiswa nantinya ialah hal yang lumrah dalam sebuah organisasi, karena ketika kita lihat bahwa kita hidup di negara yang demokrasi, yang dimana kita semua diberikan kebebasan dan dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Justru hal yang tidak normal ketika sebuah organisasi ataupun negara dipenuhi dengan pandangan yang beragam ataupun sejenis, karena sangat monoton dan datarnya nuansa kehidupan organisasi, sehingga tidak bisa menghasilkan adanya inovasi dan kreativitas. Dan maka dari itu yang saya harapkan ketika kita diberikan kebebasan dan berekspresi, serta dapat menyampaikan pendapat, saya harapkan untuk teman-teman semua yang hadir di sini, khususnya anak mahasiswa manajemen, dapat berani dalam bersuara. Dengan menentukan suara kalian dan pilihan kalian, menurut saya hal tersebut sudah mencerminkan bahwa kalian sudah menjadi mahasiswa manajemen yang berani dalam bersuara. Karena pada dasarnya baik saya yang nanti akan menjabat maupun John nanti akan menjabat tentunya mempunyai satu tujuan yang sama,
dengan sesuai slogan dari manajemen itu sendiri. Karena pada dasarnya slogan manajemen itu sendiri yaitu membawa manajemen yang berani membawa perubahan. Dan terakhir mungkin saya ingin bilang, pilihlah sesuai hati kalian, pilihlah sesuai visi yang kalian inginkan, dan bijaklah dalam memilih pada tanggal 16 dan sampai 20 November nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tadi ya orasi yang diberikan oleh paslon nomor 1. Sekarang saya memberikan kesempatan ya kepada paslon nomor 2. Waktunya sama, sekitar 5 menit. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila kami terpilih pada pemilihan ini, kami akan membawa himah yang lebih baik lagi dari generasi sebelumnya. Dengan visi, misi, dan proker yang kami akan laksanakan, dengan sumber daya yang hebat-hebat semua, kami yakin himah bisa memberikan dampak tidak hanya bagi mahasiswa manajemen saja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Himah ini semakin lama semakin besar. Tanggung jawab yang diemban pun semakin lama semakin besar. Tentu saja dengan pengalaman kami, dengan kemampuan kami yakin kami bisa mengemban tanggung jawab tersebut. Bagi teman-teman semua yang masih ragu, ayo tentukan pilihan kalian, yakinkan pilihan kalian untuk memilih sebelum tanggal 16 Maret. Masih ada waktu teman-teman untuk berpikir dan juga untuk memilih. Golput itu bukan pilihan. Memilih diam hanya akan membawa penyesalan di akhir. Ayo gunakan suara kalian pada pilihan tanggal 16 sampai 20 November nanti. Terserah teman-teman mau pilih siapa, paslon 1, paslon 2. Karena kami berdua memiliki visi dan misi yang sama, yaitu membawa himah menjadi lebih baik lagi dan juga bisa menjadi tempat bernaung bagi mahasiswa manajemen semua. Ajak teman-teman kalian yang tidak pernah berpartisipasi sama sekali. Jelaskan mereka pentingnya partisipasi politik di dalam lingkungan kampus yang bisa membawa perubahan yang sangat besar. Karena tanpa suara kalian, kami organisasi tidak ada apa-apanya lagi. Suara kalian itu adalah suara perubahan. Perubahan kalian itu dimulai dari sini, dari kalian memilih. Kuatkan solidaritas kalian dan nyatakan kontribusi kalian dalam pemilihan pada tanggal 16 sampai 20 November ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas orasi yang diberikan dari paslon nomor urut 2 ya. Tapi segmen tadi merupakan segmen terakhir dari Panggung Demokrasi ini. Baiklah teman-teman sekalian, Panggung Demokrasi untuk himah telah selesai. Semua paparan tadi pastinya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat yang paling tepat untuk memimpin apabila memang nanti mereka yang terpilih. Untuk menerima amanah selama 1 tahun ke depan. Tetapi siapapun yang terpilih untuk memimpin himah, yang harus dikedepankan adalah menghormati perbedaan pendapat. Mewakili KPU, saya Audigus Imanul Jalil, sekaligus menjadi MC, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa, pastikan tanggal 16 sampai 20 November 2020 menggunakan hak pilih kalian untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa himah menjadi lebih baik. Selamat sore dan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir audiens. Terima kasih teman-teman semua. Boleh meninggal.